Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Apa kabar saudara-saudariku semuanya? Doa dan harapan saya kiranya saudara-saudari, para pemirsa, para pemerhati channel Kang Kia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan kita bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan tentu memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Amin Allahumma amin. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, khususnya para muktibin, kembalilah, pesan saya, kembalilah kepada jati diri bangsa Indonesia. Bangsa yang mandiri, bangsa yang punya harga diri, bangsa yang terbukti telah menciptakan peradaban dunia, yang telah mewarnai dunia dengan berbagai keberhasilan bangsa Indonesia. Kepada para muktibin baik kiainya maupun para cecunguk-cecunguknya dan jongos-jongosnya, saya ingatkan, jangan banggakan para kabib, jangan banggakan Yaman, jangan banggakan Tarim. Para kabib, mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya prestasi. Yaman, sebuah negara yang tidak punya peradaban. Saudara-saudari sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan agar saudara-saudari bangga dengan Indonesia. Tidak membangga-banggakan para habib, tidak membangga-banggakan Yaman, tidak membangga-banggakan Tarim. Karena Yaman adalah negara yang kolot, tidak punya peninggalan peradaban, di mana tidak ada bukti kemajuan ilmu pengetahuan yang dibangun di sana, yang hidup sampai sekarang. Bukti yang dibangun hanyalah kuburan, yang katanya di sana dikuburkan manusia-manusia dikdaya, manusia-manusia sakti mandraguna. Mereka sebut sebagai wali-wali Allah yang dikuburkan di sebuah tempat yang namanya Zambal. Kata mereka, kuburan ini adalah kuburan para wali. Apa uniknya? Apa keistimewaannya? Katanya wali-wali yang dikuburkan di sana adalah manusia-manusia super, bahkan menyamai Tuhan. Fakta dan kenyataannya, negara itu kini dibombardir oleh Saudi tapi tidak berdaya apa-apa. Hanya dibangga-banggakan dalam cerita. Katanya, kalau surga itu ada di atas, maka surga itu adalah di atas Tarim. Kalau surga itu ada di bawah, maka surga itu ada di bawah Tarim. Pret! Apakah Zambal itu sebuah peninggalan ilmu pengetahuan peradaban bangsa yang maju? Tidak. Itu hanya
omon-omon, cerita khurafat yang diucapkan oleh orang-orang yang blon, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang-orang yang tidak berpendidikan, hanya ingin diagung-agungkan orang, dibesar-besarkan orang, dipuja-puja orang, hanya cerita-cerita khurafat yang hanya manusia-manusia kuno yang percaya akan khurafat-khurafat itu. Dan anehnya, di Indonesia kiai-kiai sudah terperdaya, hanya ditipu oleh mereka, lalu diterima apa saja. Dan sangat saya sayangkan, mereka itu adalah kiai-kiai NU, kiai-kiai yang ada di Betawi, kiai-kiai yang suka cerita halu. Maka tidak heran kalau orang-orang NU itu paling senang kalau ada cerita-cerita khurafat, dan itu bisa diterima. Inilah keberhasilan kabib-kabib Yaman yang datang ke Indonesia, numpang di NU, hidup di keluarga NU, hidup di tengah-tengah masyarakat NU, tanpa disadari oleh warga NU. Habib-habib itulah puja-puja, diagung-agungkan. Khusus di Betawi ini saya mendengarkan ceramahnya Zulfa Mustafa. Betawi adalah gudangnya atau ladangnya para habib untuk menebarkan khurafat-khurafat itu, sehingga orang Betawi lebih senang mendengarkan ceramah bohong khurafatnya para habib daripada ceramahnya kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Indonesia yang asli, belajar dari Hijaz, bukan dari Tarim. Jelas, Yaman bukanlah negeri yang maju, dan faktanya tidak meninggalkan peradaban kecuali bangunan-bangunan kuburan yang diagung-agungkan, dan kuburan itu sama sekali bukan bukti kemajuan sebuah negara, bukan bukti sebagai bangsa yang berilmu, bangsa yang punya teknologi. Yang kedua, para kiai, para mukibin, dan orang-orang yang terlanjur membabi buta mengagungkan para habib, ketahuilah bahwa negeri Yaman adalah negara yang miskin. Negara miskin itu merupakan bukti tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya teknologi, tidak punya kreasi, tidak punya kegiatan yang bisa mengangkat harkat martabat bangsa Yaman. Bagaimana bisa dikatakan orang-orangnya cerdas kalau negaranya terpuruk, negaranya miskin, dan mengandalkan bantuan dari luar negeri? Bagaimana saudara-saudara percaya kepada omongan para habib yang bangga-banggakan negara Yaman? Tarim adalah negara yang diberkahi Allah, negara yang dimuliakan Allah, bahkan keberkahannya, kemuliaannya, kata para habib, tidak bisa ditandingi oleh Makkah dan Madinah. Nah, cerita kayak gini kok kiai-kiai, kipin-kipin percaya. Atas dasar apa mereka bisa mengatakan Yaman lebih diberkahi dan lebih dimuliakan dibandingkan dari Makkah? Padahal ayat hadis telah menyatakan negara yang diberkahi, negara yang dimakmurkan oleh Allah adalah Makkah. Dan itu adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian orang-orang Yaman yang katanya kabib-kabib yang anda kipin ikuti itu sebagai manusia hebat, lalu mengajarkan tidak perlu
berangkat haji ke Makkah tidak perlu ziarah ke makam Rasulullah, ke makam nabi-nabi lain tidak perlu. Karena nabi-nabi termasuk Rasulullah itulah orang yang dianggap sebagai manusia yang ada di bawah kekuasaan para Habib, sehingga orang Yaman tidak perlu ziarah ke Makkah, Habib tidak perlu ziarah ke Rasulullah. Rasulullah sendiri yang akan datang ke sana. Ini cerita apa, saudara-saudaraku? Kalau sampean percaya itu otaknya di mana? Masya Allah. Kalau Yaman itu negara maju, bangsanya adalah bangsa yang berpendidikan, berilmu, bukan penipu, bukan pembohong, bukan penghayal. Mestinya sudah diciptakan teknologi yang membuat negara itu bisa makmur, bisa aman, bisa maju, layaknya Saudi, walaupun tangganya tandus. Tetapi mereka berilmu. Maka Saudi Arabia mendatangkan orang-orang ahli dari luar. Mereka lalu belajar dengan orang-orang luar itu. Tapi Yaman, mana ada Habib belajar tentang ilmu dan teknologi? Mana ada Habib yang mempunyai karya ilmiah, karya internasional, memperoleh penghargaan internasional? Tidak ada. Coba bayangkan negara itu. Padahal menurut penelitian di sana akan kaya minyak. Tetapi karena manusianya manusia kolot, mereka hanya berebut tulang. Tidak bisa memberdayakan negaranya. Apakah cukup hanya dengan solawatan, solawat tarim, itu bisa memajukan negaranya? Tidak. Jadi, apa yang dibanggakan dari Habib Yaman yang ngomongnya topos itu? Mestinya mereka belajar dengan kita. Tapi karena kita, kiai-kiainya, Habib-habibnya sudah tertipu, kita lupa jati diri bangsa kita, bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang, bangsa pemburu ilmu, bangsa pemburu pengetahuan. Walaupun faktanya negara Indonesia ini masih banyak orang-orang yang menipu. Kenapa menipu? Ya, karena diajari oleh orang-orang karim, imigran Yaman. Dan karena mereka di Yaman tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, tidak punya teknologi, sementara mereka ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kekayaan, maka ditinggalkan negara Yaman itu dan migrasi ke Indonesia, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, menipu umat Islam, dan kita orang yang terlanjur dibodohi termasuk kiai-kiai dan mukibin itu, lalu manut apa kata para Habib, sehingga Habib bisa hidup ongkang-ongkang, menipu kita, memperoleh kekayaan, memperoleh fasilitas, dan mendapatkan kekayaan. Kepada saudara-saudara sekalian, saya ingatkan bahwa orang-orang Yaman, imigran para Habib itu adalah orang-orang bodoh. Mestinya mereka belajar dengan kita. Bukan kita belajar dengan mereka. Karena mereka jauh lebih rendah hakikatnya dibandingkan kita bangsa Indonesia yang telah terbukti mempunyai peradaban luar biasa, peninggalan ilmu pengetahuan dari kakek-kakek kita, nenek-nenek kita zaman dulu. Saudara sekalian, mari kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi. Jadi orang, mohon maaf sekali, kebanyakan orang Arab itu nggak respect sama kita. Rasis, kebanyakan. Menganggap orang kita ini
kelas 2 dalam beragama. Jadi orang-orang kayak antum nih muka-muka pesek. Harusnya orang Yaman ngaji ke Indonesia, bukan Indonesia ngaji ke Yaman. Mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Saya harus kalamkan ini. Sekarang Yaman sudah dibombardir sama Saudi sudah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang beriman, itu bukan hadis nih, jangan salah paham. Itu bukan hadis. Ini di samping kiri kanan saya, ini pakar hadis semua. Kanan pakar hadis sahih, kiri pakar hadis palsu. Ya dia buat konten kan, kalau ini mana dalilnya? Berarti hadisnya sahih-sahih dong. Mana mungkin orang berdalil dengan hadis dhaif. Kalau samping dulu kalau dia buka kajian podcast isinya hadis palsu. Lalu orang-orang di luar mengira diribat nih pada nggak ngerti buya-buyanya tentang takhrij hadis. Lah ini makan harian mereka nih. Mereka ini pakar menilai hadis-hadis. Jadi antum kalau mau tanya-tanya kualitas hadis, nggak usah cari di Google, tanya Buya aja. Jadi suatu hari saya didatangin orang Arab. Dia lihat saya buka kitab kan. Oh kamu bisa baca kitab ini? Ini nggak ada harokatnya loh. Terus kenapa seperti itu? Bingung dia. Kamu nanti kalau baca kitab ini nggak tahu hadisnya, buka Google ya, nanti di situ ada sahih tidak sahih. Dalam hati ya sudahlah. Jadi orang, mohon maaf sekali, kebanyakan orang Arab itu nggak respect sama kita, rasis, kebanyakan nganggap orang kita ini kelas 2 dalam beragama. Jadi orang-orang kayak antum nih muka-muka pesek gitu ya. Itu gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti agama. Tapi wallahi demi Allah, ente kalau mau tahu hari ini, pesantren terbanyak, madrasah diniyah, sekolah agama terbanyak hari ini bukan di Arab Saudi, bukan di Yaman, bukan di Mesir. Di mana? Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Harusnya orang Yaman ngaji ke Indonesia, bukan Indonesia ngaji ke Yaman. Mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Saya harus kalamkan ini. Sekarang Yaman sudah dibombardir sama Saudi sudah. Mesir ya, orang Indonesia ke Mesir udah banyak sekali, udah puluhan ribu, 20 ribu lebih. Saya nggak tahu masih kondusifkah kawan-kawan ngaji di sana. Ya, alhamdulillah sekarang di Indonesia pesantren itu sudah sampai kepada level S1, S2, S3. Jadi kalau anak-anak tuh nggak mau belajar yang aneh-aneh, dia S1 di pesantren itu. Jadi ada namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali untuk S1, Ma'had Ali S2, S3. Nah, kalau ini terjadi dalam 10 tahun ke depan, insya Allah akan terjadi kebangkitan luar biasa Islam dari negeri kita. Jadi kalau Buya digituin, ya, kamu kalau nanti baca teks, kalau nggak tahu hadisnya sahih tidak sahih, buka aja Google, balas nggak? Bilang nggak? Aku ini ahli hadis nggak kan? Nggak usah, diemin aja. Kita senyum aja, ya, syukran, gitu. Syukran ya akhi, barakallahu fiik, jazakillah, jazakillah ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga saudara-saudara saya, para alim ulama, khususnya memimpinnya, menyadari semuanya itu, bahwa jangan sampai kita dihinakan, direndahkan oleh para habib keturunan Yaman itu, gara-gara kita merasa rendah diri, percaya kalau mereka keturunan Rasulullah, sehingga apapun yang dikatakan oleh mereka membuat kita menjadi inferior, merasa kita tidak punya berilmu, dan mereka lebih berilmu, padahal faktanya mereka tidak punya apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita percaya lagi kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah, karena bukti telah nyata jelas di hadapan kita, mereka bukanlah keturunan Rasulullah. Mereka menipu kita untuk ngaku-ngaku sebagai Rasulullah agar kita dengan mudah bisa dikelabuinya
diminta ini, minta itu, seakan-akan kita menghormati Rasulullah, padahal mereka malah menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.